Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Cosprim, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk pengembangan diri Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pekerjaan adalah saat-saat yang paling mendebarkan, terutama sesi interview. Dalam benak kita juga muncul pertanyaan, kira-kira apa aja yang akan ditanyakan ya pada saat interview nanti. Pastinya semua pelamar kerja berharap dapat lolos sesi interview dengan mudah. Nah, jika tertarik mengetahui tips dan trik interview, jangan skip video ini. Saya sampaikan sebuah rahasia dalam kegiatan interview. Hampir setiap HRD di perusahaan manapun menanyakan hal yang sama, yang sepertinya sudah terpola. Beberapa pertanyaan bahkan sifatnya juga jebakan. Salah-salah Anda menjawabnya, peluang pekerjaan akan hilang. Tapi tenang aja, nggak perlu khawatir berlebihan. Pertanyaan jebakan ini sebenarnya hanyalah salah satu cara tim HRD untuk mengorek informasi lebih dalam tentang Anda. Jika sudah menyiapkan semuanya dengan baik, niscaya proses interview kerja juga akan berjalan dengan baik. Cukup banyak pertanyaan saat interview. Berikut saya pilihkan list pertanyaan yang cukup menjebak, yang sering ditanyakan saat interview dan bagaimana cara menjawabnya agar Anda tidak kehilangan peluang. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Yang kedua, berikan alasan kenapa kami harus memilih Anda di antara kandidat yang lain. Yang ketiga, berapa gaji yang Anda inginkan? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Ketika interviewer berkata tell me about yourself atau ceritakan tentang diri Anda, permintaan ini memang terlihat sederhana, namun bukan berarti bisa Anda sepelekan begitu saja. Sebab setiap jawaban menentukan peluang Anda mendapat pekerjaan. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, siapkan jawaban sebelum interview, karena ini pertanyaan template. Yang kedua, bicara singkat aja, nggak perlu panjang lebar, menceritakan sejarah Anda sejak lahir, sejarah keluarga sejak zaman kakek buyut. Usahakan bicara singkat 2 menit. Yang ketiga, tidak perlu menceritakan hal-hal personal kayak hobi, genre film favorit, nama hewan peliharaan, pasangan Anda, dan sebagainya. Unsur yang perlu diperhatikan dalam menjawab pertanyaan ini, present, past, dan future. Pada bagian awal, fokuslah pada masa sekarang atau present. Ceritakan tentang pekerjaan saat ini dan pencapaian yang Anda miliki. Bila Anda lulusan baru, mulailah dengan fakta bahwa Anda baru saja lulus dan jelaskan kenapa Anda memilih jurusan di universitas atau jalur karir tersebut. Setelah itu, Anda beri gambaran tentang masa lalu atau past. Ceritakan bagaimana Anda bisa sampai di pekerjaan tersebut, atau sebutkan pengalaman lain yang Anda miliki sebelumnya. Bila Anda memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, antara 8 sampai dengan 20 tahun, sebaiknya nggak usah semua pengalamannya diceritakan, karena akan terlalu panjang. Anda bisa mulai menceritakan pengalaman dari tengah perjalanan karir. Jika Anda seorang manajer, Anda bisa menceritakan bagaimana pertama kali menjadi seorang manajer. Pada bagian akhir, jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri Anda di masa depan atau future. Sampaikan kenapa Anda tertarik terhadap posisi dan perusahaan, dan apa harapan Anda ke depan. Contohnya, saya telah bekerja selama 5 tahun di bidang content marketing. Pengalaman pertama dimulai pada saat saya semester akhir dan diterima bekerja di PT ABC sebagai content writer. Saat ini saya bekerja sebagai senior content editor di Prim Media. Sebagai senior content editor, saya bertanggung jawab atas pemilihan topik, penyuntingan artikel, jadwal tayang artikel, dan traffic website Prim Media. Selama bekerja di Prim Media, saya juga mengerjakan konten untuk marketing campaign dan membantu mengorganisir beberapa acara marketing. Saya menyukai pekerjaan saya saat ini, tapi ke depannya saya juga ingin terus mengembangkan karir saya. Saya percaya posisi ini cocok dengan kemampuan dan karir goals saya. Contoh lain yang ideal berdasarkan riset para ahli. Saya lulus tahun lalu dari Universitas Bahagia Raya. Saya mengambil
jurusan Ilmu Komunikasi dengan minat khusus Broadcast Journalism. Bidang ini sesuai dengan apa yang saya sukai sejak kecil, menulis, membuat cerita, dan membuat film. Hal pertama yang membuat saya semakin tertarik adalah ketika saya kuliah dan saya belajar untuk membuat artikel kesehatan. Saya merasa saya bisa berbagi pengetahuan dan informasi serta menggerakkan orang melalui tulisan. Saya tertarik dengan perusahaan Anda karena saya merasa di sini saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Jawaban ini dianggap ideal karena beberapa hal. Kalimat pembuka singkat namun berkesan, mengandung kisah motivasi, ada cerita tentang situasi yang pernah dihadapi beserta pilihan yang diambil sebagai respon dan bagaimana hasil dari pilihan tersebut berpengaruh pada diri, menjelaskan riwayat akademis dan pengalaman pendukung yang menunjang, lalu ada penutup yang singkat yang menunjukkan bagaimana cerita dan latar belakang diri tadi membuat kandidat ini cocok memegang pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, berikan alasan kenapa kami harus memilih Anda di antara kandidat yang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini langsung saja secara to the point Anda jelaskan terkait keahlian dan keterampilan yang Anda miliki serta pengalaman pada bidang serupa, juga background pendidikan yang sesuai. Ceritakan keunikan Anda, misalkan sertifikasi profesi dan pelatihan-pelatihan yang pernah Anda ikuti. Tunjukkan hasil karya dan portofolio itu lebih penting. Peluang Anda semakin besar, hindari jawaban klise. Misalnya, saya ini pribadi yang bersedia belajar hal-hal baru. Diri saya yang satu ini sangat berguna bagi perkembangan kinerja yang lebih baik. Itu jawaban yang ngambang dan tidak menunjukkan potensi maupun portofolio Anda. Oke? Yang ketiga, berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, sebagian besar calon pekerja ini deg-degser ketika menjawab pertanyaan ini. Jawab sesuai keinginan, takut dikira matre dan gak sesuai budget perusahaan. Menjawab mengikuti kebijakan perusahaan, khawatir tidak sesuai ekspektasi diri. Menjawab terserah atau sesuai UMR juga terkesan pasrah. Jadi gimana dong cara jawabnya? Ada beberapa cara. Yang pertama, pertimbangkan tanggung jawab Anda. Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut kira-kira seperti ini. Sebelum saya memberikan penawaran gaji, bisakah Anda jelaskan tanggung jawab saya di posisi ini? Nah, memberikan pernyataan tersebut memberi kesan Anda adalah orang yang penuh pertimbangan dan senantiasa terbuka dengan negosiasi. Atau bisa juga dengan kalimat ini, saya sih fleksibel dan terbuka untuk berdiskusi apa saja kompensasi yang pantas saya terima, namun gaji terakhir saya sekitar titik-titik. Di sini Anda membuka diskusi tapi juga memberikan angka besaran gaji sehingga lebih terbuka dengan menyebutkan penghasilan Anda di perusahaan sebelumnya. Atau bisa juga nih yang ketiga, kalimat ini, saya tidak memiliki jumlah gaji yang khusus, tapi kira-kira sekitar 3.500.000 sampai dengan 4.500.000 Bapak Ibu. Nah, silakan pilih sesuai kondisi. Ada baiknya Anda sudah melakukan riset sehingga memiliki cukup informasi untuk membuka ruang diskusi. Gimana? Mudah kan? Selamat menjalani sesi interview. Sukses selalu untuk Anda, semoga mendapatkan karir impiannya. Demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru kenalan dengan Coach Prim, yang baru hari ini hadir, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya semakin menjangkau banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.